Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartazani Gazi Pratama, Sarjana Komputer Magister Engineering. Saya merupakan salah satu dosen program studi S1 Ilmu Komputer pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Lubus dan mengaku mata kuliah basis data. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025 dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan dipaparkan dalam video ini adalah mata kuliah basis data. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Ilmu Komputer. Mata kuliah basis data bertujuan untuk membekali mahasiswa akan pengetahuan praktis, mengenal konsep fundamental dalam perancangan, implementasi, dan pengelolaan basis data. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar sistem basis data, serta mampu merancang dan mengimplementasikan basis data yang efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan yang saya gunakan dalam pengajaran mata kuliah ini adalah pendekatan case-based learning. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran hybrid yang mengelaborasikan penggunaan learning management system yaitu Cyber dan pembelajaran secara tatap muka. Dalam pembelajaran ini terdiri dari 3 aspek DIA, yaitu aspek pertama delivery, kedua interaction, dan 3 assessment. Capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri dari 5 aspek, yaitu 2 aspek sikap, 1 pengetahuan, 1 keterampilan umum, dan 1 keterampilan khusus sebagai guru. Selanjutnya, dari kelima CPL tersebut diturunkan menjadi 6 CPMK sebagai berikut. Yang pertama, mampu memahami konsep dasar dan penerapan basis data dan sistem basis data dalam suatu organisasi. Kedua, mampu merancang basis data menggunakan pemodelan data dalam bentuk ERD atau Entity Relationship Diagram, baik secara individu maupun kerjasama tim. Ketiga, mampu melakukan transformasi ERD ke dalam bentuk tabel. Keempat, mampu melakukan normalisasi data hingga bentuk normal ketiga untuk mengurangi redundansi data. Kelima, menerapkan aljabar relasional sebagai dasar manipulasi dan pengambilan data dalam sistem basis data. Dan keenam, mampu mengetahui dan menjelaskan konsep pengamanan basis data. Selanjutnya, dari 6 CPMK tersebut diturunkan menjadi 7 sub CPMK dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan pemaparan materi, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Materi perkuliahan terdiri atas materi-materi berikut. Dalam menyusun materi perkuliahan, saya mengacu pada berbagai sumber ilmiah, baik fisik maupun digital, yang berkaitan dengan perancangan basis data yang saya gunakan sebagai berikut. Referensi utama yaitu 2 buku. Pertama, buku yang berjudul Basis Data edisi reisi ketiga. Kedua, Dasar Perancangan dan Implementasi Basis Data Relasional. Adapun referensi pendukung yang saya gunakan berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan bersama tim, yaitu rancang bangun sistem informasi penjualan baju berbasis web dengan studi kasus PT Hyundai Vane. Penilaian atas pemenuhan capaian pembelajaran, komponen, dan bobot penilaian dibuat dalam presentasi sebagai berikut. Yang pertama, UTS sebesar 10%, tugas 30%, kuis 10%,
keempat keaktifan sebesar 20%, dan yang terakhir puas sebesar 30%. Demikianlah penjabaran terkait delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah basis data. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran pada mata kuliah basis data. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ya. Ya, kita patut bersyukur pada siang hari ini kita berkumpul, kita berikan ruangan waktu bisa menuntut ilmu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sebelum memulai perkuliahan ini membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kelancaran dalam belajar. Berdoa dimulai. Setelah selesai. Oke. Sebelum masuk ke materi, ya seperti biasa saya akan presensi teman-teman dulu. Ya, saya presensinya lewat sistem dosen. Jadi saya akan panggil satu-satu. Nanti namanya yang saya panggil bilang hadir ya. Oke, pertama Muhammad Rizky Febrian. Raka Atala. Hadir, Pak. Davian Gozi. Hadir, Pak. Naufal. Hadir, Pak. M. Faisal. Hadir, Pak. Rizky Kurniawan. Hadir, Pak. Bigdan. Hadir, Pak. Khairul Anwar ya. Hadir, Pak. Baik, setelah presensi selesai, untuk materi-materi selanjutnya, lalu capaian pembelajaran yang harus dicapai, itu bisa teman-teman lihat dalam RPS. Nah ini, RPS basis data. Nah teman-teman baca. Nah di sini sudah lengkap tertera, ada CPL, CPMK, kemudian materi-materi yang dibahas di pertemuan selanjutnya, dan penilaiannya, kemudian saya menggunakan pustaka atau buku ya, lalu juga pendukung ini dari penelitian saya bersama mahasiswa ya, yaitu membangun rancang bangun sistem informasi penjualan dan berbasis web menggunakan studi kasus di PT Hende Fane. Nah di situ teman-teman bisa baca ada perancangan IAD ya. Kita akan masuk ke materi. Nah, pada siang hari ini ya kita akan belajar tentang IAD. Kalau sebelumnya kita sudah belajar apa? Pemodelan data. Pemodelan data. Nah, pemodelan data itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Pengumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data. Pengumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data ini. Jadi suatu model atau suatu contoh di mana itu untuk menggambarkan suatu data ya. Untuk jenis-jenisnya ada apa saja? Model data berdasarkan objek, Ya. model data berdasarkan record, model data berdasarkan fisik. Oke, berarti ada 3 ya? Ya. Oke. Nah, materi hari ini itu masih nyambung dengan materi yang kemarin ya. Salah satunya kita menggunakan model berorientasi objek ya. Ya, toolsnya atau alatnya itu bernama Entity Relationship Diagram yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Oke, capaian pembelajaran di materi ini, ya, mahasiswa mampu memahami dan merancang basis data menggunakan IAD. Ya, jadi harapannya teman-teman setelah belajar materi ini, teman-teman punya kemampuan ya tentang perancangan suatu basis data berdasarkan studi kasus ya. Jadi nanti lebih banyak studi kasus di dalam pembelajaran hari ini. Untuk bahasan pada siang hari ini ya kita akan belajar tentang IAD ya. Lalu ada komponen penyusun dari IAD antara lain entitas, atribut, relationship, dan juga ada atribut yang bentuknya kunci ya, atau atribut key atribut. Oke, pengertian dari IAD. Nah, ini berasal dari kepanjangan Entity Relationship
diagram. Jadi IAD ini adalah suatu model berorientasi objek, di mana kegunaan dari IAD ini untuk menggambarkan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Ya. Jadi ada kata kunci di sini. Ada kata kunci hubungan antar data ya dalam basis data. Kemudian ini dikaitkan dengan objek-objek. Nah, misal ambil contoh di perpustakaan. Perpustakaan itu kan pasti dia akan mengolah data-data yang ada di dalam perpustakaan. Kemudian bisa kita lihat objek-objek yang ada di perpustakaan. Nah, contoh objek di perpustakaan itu ada pengunjung, ya. Lalu ada namanya buku, yang bisa kita lihat. Kemudian yang mengelola buku, yaitu pustakawan. Terus kemudian yang tidak bisa kita lihat objek itu misal peminjaman ya, lalu itu meminjam buku, mengembalikan buku, nah, itu adalah objek yang tidak terlihat. Jadi ada objek yang bisa kita lihat, ada objek yang tidak bisa kita lihat. Nah, dari data-data itu antara pengunjung misalnya, pengunjung dengan buku itu punya hubungan. Nah, hubungannya apa? Hubungannya dilihat dari aktivitas atau kegiatannya. Ya. Kalau teman-teman lihat di perpustakaan itu pengunjung ngapain? Baca. Oke, selain membaca, pinjam. Terus mengembalikan buku. Nah, jadi hubungannya tadi diambil dari aktivitas atau kegiatan. Ya. Terus kemudian ya ini biasanya dipakai oleh sistem analis. Nah, ini ada satu posisi di pekerjaan IT ya. Jadi sistem analis itu dia punya tugas untuk mendesain kebutuhan data pada suatu organisasi yang dikerjakan pada tahapan analisis kebutuhan, waktu pembangunan dan pengembangan sistem. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen dari IAD ya. Yang pertama adalah entitas. Entitas adalah sebuah benda atau objek yang merepresentasikan sesuatu di dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Dan jadi ini ada suatu objek di mana dia bisa menjelaskan tentang karakteristik dari objek tersebut di dunia nyata dan bisa dibedakan dengan objek lainnya. Contohnya tadi ada pengunjung, buku, ya. Kemudian kita nih sebagai saya sebagai dosen, teman-teman sebagai mahasiswa itu adalah entitas ya. Nah, bentuk entitas ya agar mudah dalam memahami entitas itu sendiri ya, ini dibagi menjadi empat bentuk. Pertama, dia bisa berupa benda mati. Contohnya ya seperti kita di kelas ini ya. Ada buku, ada laptop, headphone, rumah, ruang kelas, laboratorium, dan sebagainya. Kemudian bisa berupa makhluk hidup. Nah, ini berkaitan dengan profesi. Ya, saya profesi sebagai dosen, teman-teman sebagai mahasiswa, ada pegawai, dokter, perawat, pasien, dan sebagainya. Lalu bisa berupa abstrak atau konsep. Ini contohnya ada prodi, mata kuliah, pekerjaan, kategori, dan sebagainya. Atau yang bisa berupa peristiwa seperti yang tidak bisa kita lihat secara langsung ataupun objek itu nggak tampak ya, itu kan dari sebuah peristiwa atau aktivitas atau kegiatan. Contohnya penjualan, peminjaman, pembayaran, pembelian, dan sebagainya. Simbol atau notasi dari entitas yaitu menggunakan persegi panjang. Nah, dalam entitas itu punya jenis atau dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama strong entity atau entitas kuat. Entitas ini ya, dia tidak memiliki ketergantungan dengan
entitas lain. Artinya dia bisa berdiri sendiri dan tidak tergantung ya. Tapi kalau entitas lemah, dia memiliki ketergantungan dengan entitas yang lain. Nah, untuk simbolnya ya, entitas kuat itu persegi panjangnya hanya single, untuk yang entitas lemah double. Nah, ini saya beri contoh dari entitas kuat dan entitas lemah ya. Misal ada entitas pegawai. Kemudian tunjangan. Oke, dalam realisasinya ketika dalam suatu perusahaan itu seorang pegawai itu ada yang sudah statusnya menikah, ada yang belum. Nah, kalau dia statusnya sudah menikah, pasti dia akan mendapatkan tunjangan anak dan istri, ya. Tapi kalau pegawai itu belum menikah, dia nggak dapat tunjangan, tapi tetap dapat honornya atau gaji. Nah, jadi pegawai ini tidak tergantung dengan tunjangan, ya. Artinya dia bisa berdiri sendiri. Nah, terus tunjangan, kenapa dia disebut entitas lemah? Ya, entitas lemah itu simbolnya double ya. Kenapa dia disebut entitas lemah? Karena dia bergantung dengan pegawai. Jadi tunjangan itu bisa dikeluarkan ketika seorang itu statusnya sebagai pegawai. Jadi seperti ini ya, ini entitas kuat. Ini entitas lemah. Itu ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, untuk komponen 2 adalah atribut. Nah, atribut ini adalah suatu ciri atau karakteristik yang menjelaskan dari sebuah entitas. Ya. Atau biasanya kalau di sebuah tabel itu bernama atribut atau kolom. Ya. Atribut atau kolom ataupun field juga bisa. Nah, contoh dari atribut ya, ada sebuah entitas yang bernama dosen. Dia memiliki atribut nama, NIDN, kemudian NPP, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya. Mahasiswa, ya, teman-teman itu pasti akan memiliki name, nama, alamat, jurusan, dan sebagainya. Nah, untuk notasi atau simbol dari atribut ini adalah ellipse. Yes. Ellipse. Lanjut. Oke, dari atribut itu juga dibagi menjadi 5 jenis. Nah, pertama bernama simple attribute dan composite attribute. Yang kedua single value attribute dan multi values attribute. Yang ketiga adalah mandatory attribute. Yang keempat adalah derived attribute atau atribut turunan. Yang terakhir adalah key attribute atau atribut kunci. Simple atribut atau atribut sederhana. Nah, jadi atribut ini sifatnya tidak dapat dibagi atau dipecah menjadi atribut yang lebih mendasar. Ya. Jadi hanya berisi satu data saja. Contohnya ya, dalam entitas mahasiswa itu memiliki atribut jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ada berapa? Dua ya, laki-laki dan perempuan. Nggak ada setengah laki-laki setengah perempuan, nggak ada juga double laki-laki perempuan, itu nggak ada ya. Jadi Allah menciptakan hanya dua jenis kelamin. Nah, jadi satu mahasiswa ya hanya memiliki satu jenis kelamin. Nah, contohnya seperti itu. Composite attribute. Nah, kalau ini dia bisa dipecah lagi menjadi lebih detail atau lebih spesifik. Nah, misalnya ada seorang mahasiswa memiliki atribut nama, ya, memiliki atribut nama. Kemudian misal dalam suatu
seseorang gitu ya, dia pasti ada yang memiliki nama dengan satu kata ya, dua kata, tiga kata. Nah, kalau banyak seperti itu ya, lebih dari satu, itu berarti nanti bisa pecah ya menjadi ini nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Lalu ada namanya single value attribute atau atribut tunggal. Ini hanya bisa berisi satu nilai saja. Contohnya adalah penyewa, ya ketika menyewa suatu film, buku, kemudian ataupun mobil, katakan seperti itu ya. Dia kan pasti memberikan jaminan. Jaminannya apa? Ya, KTP. Yang dicatat adalah NIK. Nggak mungkin seorang atau masyarakat itu punya dua KTP, itu nggak mungkin ya. Nah, jadi hanya punya satu nilai saja. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi. Oke, ini ada dua entitas. Yang pertama adalah penyewa, yang kedua adalah pasien. Penyewa ini memiliki atribut tanggal lahir, pasien memiliki atribut golongan darah. Silakan teman-teman tentukan tanggal lahir dan golongan darah itu termasuk atribut simple atau single, itu sama ya, simple maupun single sama, atau termasuk komposit atribut. Ya, silakan kalau ada yang mau berpendapat. Oke, silakan. Ya, izin menjawab ya Pak. Ya. Kalau menurut saya itu yang tanggal lahir itu termasuk dari komposit atribut. Karena dia bisa dipecah atau dibagi. Mungkin ada tanggal, bulan, sama tahunnya. Kalau dari golongan darah itu termasuk simple atribut. Karena golongan darah itu cuma satu orang punya satu dan ada beberapa golongan darah. Tapi cuma satu orang itu punya satu. Oke, ya, terima kasih atas jawaban Mas Gozi ya. Itu adalah derivat atribut atau atribut turunan. Nah, atribut ini bisa dihasilkan dari atribut induk ya. Contohnya kita berkunjung ke rumah sakit ya, terus di situ tertera di bednya ada nama, kemudian umur, ya, terus kemudian alamat. Biasanya kalau data-data kesehatan pasti membutuhkan umur ya. Nah, umur itu termasuk derivat atribut karena ini bisa diturunkan dari tanggal lahir ya. Bisa diturunkan dari tanggal lahir. Nah, seperti itu. Kemudian ada namanya relation. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa antara data satu dengan data yang lain itu bisa dihubungkan. Nah, penghubungnya ini bernama relation atau relationship. Nah, ini adalah suatu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Nah, biasanya ini berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas. Nah, terus ini juga biasanya menggunakan kata kerja. Nah, tadi contohnya dari entitas pengunjung dan buku. Nah, kira-kira apa relasinya? Meminjam bisa ya, atau mengembalikan. Nah, contohnya itu adalah relationship yang menggunakan kata kerja. Nah, untuk simbolnya dia menggunakan belah ketupat. Gitu. Oke, untuk yang terakhir ada jenis atribut. Nah, bagi menjadi 6. Pertama ada super key, candidate key, kunci relasi, atau kunci utama primary key, kunci alternatif, composite key, dan foreign key. Nah, kita masuk langsung ke ini, super key. Jadi berarti dia bisa banyak ya, kuncinya, tapi untuk menjadikan sebagai kunci utama itu harus dipilih lagi. Nah, kita sederhanakan dengan candidate key ya, kita kurangkan menjadi 1 atau 2. Nah, ini yang penting ada namanya primary key. Nah, ini adalah candidate key yang dipilih yang dapat membedakan setiap baris data dan sebuah tabel secara unik. Nah, untuk
penanda dari primary key itu menggunakan garis bawah. Jadi misal contohnya ada tabel anggota ya, dimana ini atributnya ada kode anggota, ini nama, alamat, jenis kelamin, umur, dan kontak. Ya. Jadi dari ini itu bisa dua, tapi kita harus memilih salah satu, ya, yaitu kode anggota. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya ini banyak Pak. Apakah dalam satu atribut itu bisa memiliki dua primary key? Oke, saya jelaskan ya, bahwa dalam satu atribut itu hanya memiliki satu primary key. Nah, kalau ada dua primary key, pasti itu bukan primary key, tapi adalah foreign key atau kunci tamu. Ya. Nah, contoh seperti ini, ada kode anggota nick ya. Keduanya ini bisa jadi primary key, tapi kita harus memilih salah satu. Selanjutnya ada quiz. Bisa klik tombol start. Oke, sudah selesai semua, teman-teman mengerjakan. Jadi saya mau mengambil 3 teratas ya. 3 teratas. Yang pertama adalah Wadapina. Lalu yang kedua adalah Mas Muhammad Rizky Fabian. Lalu yang terakhir adalah Mas Raka ya? Iya. Iya, ada tugas individu. Nah, ini tugasnya tentang membuat IRD. IRD yang dibuat itu berdasarkan studi kasus tentang sistem informasi swalayan. Nah, jadi teman-teman identifikasi dari objek-objek yang ada di sini, yang mana yang termasuk entitas, kemudian mana yang termasuk atribut, lalu relationship-nya apa. Nah, tinggal nanti dihubungkan menggunakan diagram IRD. Nah, ini ya soalnya. Oke, jadi nanti dikumpulkan di Siber. Yang nanti kumpulkannya di sini ya. Nanti diupload di sini. Oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan di hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Sampai jumpa di minggu depan. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Basic Data pada program studi S1 Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kudus.